Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam juga kita haturkan kepada Nabi agung tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang kita muliakan dan kita ta'zimi guru kita semua, guru urang sadayana Abuya Mama Ghufran Al-Bantani, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani dan dimudahkan segala urusannya, segala perjuangannya, walaupun katsirul awaiqi wal aqabah. Jadi kalau kita lihat di dalam Taqridhah Minhajul Abidin karya Imam Ghazali itu memang sulukuha fil ibadati ashabu. Kalau orang yang berjalannya itu lurus, murni, tanpa ada tendensi kepentingan duniawi, maka ashab memang lebih sulit. Katsirul awaiqi wal aqabah, banyak rintangan, banyak hambatan. Tapi rintangan dan hambatan ini gak menjadi permasalahan bagi Abuya Mama Ghufran. Lanjut terus, maju terus untuk menyebarkan cinta kasih sayang. Kebrok atuh. Pada malam hari ini saya diberikan tugas oleh Abuya Mama Ghufran, karena bagaimanapun kita bisa menyampaikan materi atau narasi ilmiah, baik itu yang tersurat di dalam kitab ataupun tersirat, ini adalah dukungan ajaran daripada seorang guru. Ini berkaitan dengan apa yang disampaikan beberapa hari yang lalu, baik di dalam kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Ghazali, baik yang kemarin kita buka di dalam kitab hadis Sunan Tirmidzi, baik di dalam kitab Tafsirul Bayan yang kebetulan pada malam hari ini biidznillah fa insyaallah nanti kita akan sama-sama mengkaji apa yang disampaikan di dalam kitab Tafsir Sawi. Sebelum saya sampaikan apa materi yang nanti kita jelaskan, ini tadi ada yang bertanya mengenai tentang Abuya yang lagi dijelek-jelekan. Sebenarnya kalau mas-mas istiqomah nontonnya mungkin nggak perlu saya jelaskan lagi karena sudah dijelaskan. Karena mungkin kadang-kadang nonton, kadang-kadang tidak. Itu yang akhirnya ketinggalan informasi. 3 hari yang lalu saya dapat perintah oleh Abuya Mama Ghufran ke tempat keluarga Syekh Nawawi Al-Bantani, yang pada waktu itu saya ditemani oleh Ustadz Hebi dari Malingping, dekat Baduy sana, Banten asli, dan dari Ansor yang ada di Cilegon, Gus Alek. Kita ngobrol panjang. Sebenarnya di media yang rame-rame itu nggak ada apa-apanya, ya. Pada kenyataannya keluarga Syekh Nawawi yang ada di Mau pada waktu itu ada Tubagus Asli dan lain sebagainya. Begitu saya datang ke sana, beliau juga yang dipelajari, diajarkan pada santri-santri dan jamaah kitabnya Abah, kitab Samawi, yang ditutup dengan Hizib Ghufrani. Kenapa demikian? Karena beliau dari keluarga Syekh Nawawi yang ada di Mau itu mengatakan begini, mau Abuya Mama Ghufran itu turunan Syekh Nawawi ataupun bukan, Abuya Mama Ghufran tetap sebagai orang tua kami dan guru kami. Loh, bagaimana bisa gitu kan? Ini adalah bukti yang dirasakan oleh keluarga dengan kehadirannya Abuya. Kehadirannya Abuya di sana, keluarga mulai terangkat menjadi rukun. Bahkan makbarahnya Syekh Najihun yang menjadi sekretarisnya Syekh Nawawi itu sekarang sudah banyak yang menziarahi. Yang dulunya sedikit orang yang tahu, sedikit orang yang menziarahi. Wasilah keberkahannya Abuya, banyak orang yang menziarahi sampai dini hari. Ada yang 7 hari sampai 40 hari. Artinya kontribusi
Sumbangsinya Abu Yamamah Ghufran dengan keluarga Syekh Nawawi Banten yang ada di Mauk itu sudah nampak. Maka ketika ada orang yang mencela ABCD dan macam-macam, saya tanya, apakah anda itu sudahkah mengangkat martabat marwahnya keluarga Syekh Nawawi? Kan begitu pertanyaannya, seperti itu. Atau hanya mungkin ya bisa jadi cari keuntungan, bisa jadi. Ini orang kadang-kadang banyak yang tidak memahami perjuangannya Abu Yamamah Ghufran Al-Bantani. Jadi untuk yang bertanya tadi, sebelum anda dekat dengan keluarganya Syekh Nawawi yang di Mauk, kita lebih duluan. Keluarga beliau dari Syekh Nawawi setiap acara setahun sekali selalu hadir di Pondok Pesantren Unik cabang wilayah pesantren Malang. Bahkan ada sesuatu yang hebat. Ketika muktamar ketika muktamar ada salah satu kiai yang namanya Kiai Zulfa. Beliau mengarang kitab Tuhfatul Qassi wad Dani. Yang kebetulan Tuhfatul Qassi wad Dani itu orang pertama kali yang mendapatkan adalah Abu Yamamah Ghufran, yang waktu itu punya santri yang ada di kepengurusan PBNU Pusat. Maka Abu Yamamah meminta kitab tersebut dan dibawa ke Mauk, dimusyawarahkan karena banyak tulisan-tulisan nama-nama yang keliru. Itu musyawarahnya dengan Abu Yamamah Ghufran, bukan dengan orang-orang penghujat zaman sekarang. Kenapa saya sampaikan ini? Karena saya saksi hidup. Saya mengikuti Abuya sampai muktamar yang di Lampung. Jadi tahu persis. Makanya kenapa Abuya mengatakan kepada para jamaah dan santri, cukup diam, didengarkan, ditonton saja, gak usah dilayani. Orang mau menjelekkan seperti apa, cukup kita doakan. Karena bagi Abu Yamamah Ghufran ada hal besar yang harus diselesaikan yang berhubungan dengan bangsa ini. Gitu ya, itu sepintas ya. Kalau pengen lebih jelasnya, monggo datang ke pesantren. Baik, terima kasih. Pada kesempatan malam ini edukasi yang penting sebenarnya bagi para santri, jamaah, wabil khusus warga masyarakat Indonesia yang sekarang ini kalau kita betul-betul memahami sulit untuk mencari tauladan. Beberapa tahun yang lalu Abu Yamamah Ghufran Al-Bantani memerintahkan kita untuk meneliti beberapa kitab. Ini awal mulanya sebelum saya bacakan. Dan ternyata dari beberapa kitab yang sudah masuk ke dunia pesantren, kita temukan ada 10 kitab kuning maksudnya, yang sudah ditahrif oleh orang-orang Wahabi, sudah dirubah. Saya ulangi lagi. Setelah kita teliti, ada 10 kitab, bisa jadi mungkin lebih dari 10. Waktu itu kita baru menemukan 10 kitab yang sudah ditahrif oleh orang-orang Wahabi. Sehingga kitab-kitab yang sudah ditahrif ini masuk ke pesantren, akhirnya banyak santri-santri yang keluar pesantren yang pemahamannya menjadi radikal, sabi'iyah. Kok bisa? Nah, ini kita tahu sejarahnya, kita buka sejarahnya. Kenapa ada kelompok Islam yang ekstrim? Kenapa ada kelompok Islam yang radikalisme? Karena banyak di dalam kitab yang seharusnya dipahamkan sebagai edukasi santri justru dihilangkan oleh mereka untuk menutupi aib, keburukan atau misi visi daripada kaum-kaum kelompok-kelompok yang radikalisme. Salah satu contoh di dalam kitab Tafsir Shawi, mudah-mudahan ini yang nonton mungkin ada dari kalangan kiai ataupun Ustadz Gus, monggo bisa disimak. Kalau saya nanti salah baca mohon dibenarkan, dikoreksi, karena ini juga berdasarkan petunjuk dari Abu Yamamah Ghufran. Saking khawatirnya, sedetail itu Abu Yamamah Ghufran untuk menjaga Nusantara dari orang-orang yang ingin merusak Nusantara, termasuk di lembaga pendidikan pesantren. Maka alhamdulillah kita diberitahu kitab ini loh yang sudah dirubah, kitab ini yang sudah dirubah. Nah, di antaranya adalah kitab Tafsir Shawi. Ini saya tunjukin dulu ya. Ini kitab Tafsir Shawi. Nanti kalau yang punya kitab Tafsir Shawi, silahkan dibuka surat Fatir ayat 5 dan 6. Surat Fatir ayat 5 dan 6. Di sini kita akan menemukan
Kalau tidak ada keterangan yang saya bacakan nanti, maka itu hak kitab tafsir Sawi ini telah dipalsukan oleh orang-orang Wahabi, oleh kaum-kaum yang ingin merusak Islam, wabil khusus Indonesia. Nah, kira-kira kita sebagai santri, sebagai orang pribumi Indonesia, kalau ada orang yang ingin merusak bangsa kita, kira-kira kita ridho apa tidak? Kita lawan atau tidak? Wajib dilawan. Apalagi santri ini punya peranan penting dalam negara, bukan pemerintah. Santri ini cikal bakalnya seorang alim ulama. Ini saya bacakan di dalam surat Tatir. Kalau cetakan yang asli tidak dirubah oleh orang-orang Wahabi, seperti ini bunyinya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwa. Yang artinya sesungguhnya setan itu adalah musuh bagimu, maka jadikanlah setan itu sebagai musuhmu. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Karena sesungguhnya setan itu mengajak kelompok-kelompoknya. Kelompok di sini termasuk setan yang menjelma manusia, yang ingin merusak takwil Quran, takwil hadis. Setan tersebut mengajak kelompoknya agar supaya sama-sama masuk kepada panasnya api neraka. Ayat ini di dalam sarahnya tafsir Sawi, ini kalimat yang dipenggal oleh orang-orang radikal, kalimat yang dipenggal oleh orang-orang Wahabi. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu wa nuzila fi Abi Jahlin wa ghairihi. Dalam satu pendapat yang dikatakan kelompok-kelompoknya setan yang merusak umat, yang merusak agama, ayat ini ditunjukkan kepada Abu Jahal dan selainnya Abu Jahal. Wakila hadhil ayatu nuzilat fil khawarij. Ada juga pendapat yang mengatakan ayat ini ditunjukkan kepada kaum-kaum khawarij. Apa kaum khawarij itu? Nah, ini perlu kita pahami sejarah. Sebelum saya bacakan, kaum khawarij itu adalah kelompok Islam yang menjelma Islam. Jauh-jauh hari sebelum ada khawarij, karena khawarij ini adalah propaganda politik yang dibentuk oleh Abdullah bin Sabah. Ingat, saya ulangi lagi. Kelompok khawarij ini adalah produk politik yang menjelma agama Islam yang dibentuk oleh Abdullah bin Sabah, yang akidahnya Sabi'iyah ini radikal. Tujuannya kaum khawarij ini apa? Kaum khawarij pada waktu itu ingin mengadu domba sahabat Utsman dan Ali, sampai terbunuhnya Sayyidina Ali dan Utsman. Sekarang begini, siapakah Abdullah bin Sabah itu? Ini santri harus tahu. Abdullah bin Sabah ini adalah orang Yahudi Yaman, kebangsaan Yaman, dari suku Himyar, yang pada waktu itu datang ke Madinah. Dia pura-pura masuk Islam di masa Khalifah Sayyidina Utsman. Kalau bahasa sekarang itu orientalis. Setelah masuk Islam, diislamkan oleh Sayyidina Utsman, dia mempelajari strateginya umat muslim. Setahun 2 tahun akhirnya sudah mengetahui kelemahannya umat muslim. Barulah Abdullah bin Sabah merekrut orang-orang Muawiyah yang pro Utsman dengan Syiah yang pro Ali. Direkrut tuh orang-orang yang munafik, direkrut oleh Abdullah bin Sabah sehingga menjadi kelompok Khawarij. Khawarij itu artinya adalah kelompok yang keluar dari Utsman, keluar dari Ali. Jadi dia tidak pro Ali, tidak pro Utsman, tapi ingin mengadu domba antara Utsman dengan Ali. Propaganda politiknya Khawarij hebat. Dalangnya Abdullah bin Sabah ini sampai mampu mengadu domba terjadinya perang saudara yang disebut dengan perang Jamal, perang Siffin, bahkan perang Nahrawan. Na'udzubillahi min dzalik. Terus kemudian, apakah kelompok Khawarij ini hanya di waktu Utsman saja? Tentu tidak. Khawarij ini akan bertransformasi walaupun berbeda nama. Jadi orang
orang-orang yang seperti Khawarij, akidahnya seperti Sabi'iyah, radikal ini akan selalu bertransformasi. Walaupun namanya sudah bukan Khawarij. Kita buka yang disampaikan oleh Imam Shawi di dalam tafsirnya. Siapakah Khawarij ini dan bagaimana supaya kita mengetahui di kemudian hari atau saat ini, supaya kita mengenali bahwa ini adalah transformasi daripada kelompok Khawarij? Mudah, kata Imam Shawi, cara membedakannya, cara melihatnya. Khawarij adalah alladzina yuharrifuna ta'wilal kitabi was sunnah. Khawarij itu yang pertama bisa kita lihat, mereka adalah orang-orang yang berani merubah takwil Al-Quran dan hadis, termasuk kitab. Ini sudah bukan rahasia lagi. Yang berani merubah takwil Quran, hadis, kitab ini kelompok siapa tuh yang berani merubah? Saya kira mungkin para netizen sudah bisa memahami tanpa harus saya jelaskan. Itu yang pertama. Yang kedua, wa yastahilluna bidzalika dima'al muslimina wa amwalahum. Orang Khawarij ini mereka menghalalkan darahnya orang muslim dan hartanya ketika berbeda pendapat dengan mereka. Dari dua hal ini kita bisa memahami, walaupun mereka bukan namanya Khawarij, berganti nama dengan bahasa-bahasa yang lain, tapi kalau ada dua tanda ini yang berani merubah takwil Quran, berani merubah hadis, berani merubah kitab-kitab kuning, bahkan menghalalkan darah saudaranya sendiri orang muslim dan hartanya, berarti bisa dipastikan orang-orang seperti inilah yang disebut transformasi daripada Khawarij. Kembali lagi, siapa gembongnya Khawarij? Abdullah bin Saba, Yahudi dari Yaman, dari suku Himyar yang nyamar pura-pura masuk Islam. Gerakan seperti ini itu sangat harus kita khawatirkan. Apalagi di dalam tafsir Shawi ini akan bertransformasi. Beliau lanjutkan dalam keterangannya, lamma huwa musyahidun al-an fi nadhairihim wa hum firqatun bi ardil Hijaz yuqalu lahumul wahabiyah. Yang jelas, kata beliau Imam Shawi, yang sudah menjadi transformasi daripada kelompok Khawarij, yaitu adalah mereka-mereka kelompok yang ada di bumi Hijaz yang pada waktu itu disebut dengan Wahabi. Pertanyaannya, yang membasmi Wahabi, bangsa Arab Kut-Kut yang ada di Jabal Uhud Madinah, siapa yang berani melawan? Apakah mereka orang Madinah? Apakah mereka orang Mesir? Apakah mereka orang Turki? Apakah mereka orang Yaman? Apakah mereka orang Makkah? Tidak. Yang memimpin melawan bangsa Arab Kut-Kut yang pahamnya Khawarij adalah Abu Yamamah Armin Sibuntu. Ini ada sejarahnya, makanya kadang-kadang ada orang, wah jangan bawa-bawa Banten, katanya begitu. Loh, saya juga sama, gurunya juga punya guru orang Banten, dan sejarahnya itu kita diberi langsung dari duriyahnya Abu Yamamah ada sejarahnya. Bahkan ketika Abu Yamamah Armin memimpin bangsa Arab Kut-Kut yang sekarang disebut dengan Wahabi itu, yang pahamnya Sabi'iyah, transformasi dari Khawarij, beliau memimpin 40 orang pasukannya. Bayangkan, dan itu perangnya kontak fisik, bukan perang di media kayak sekarang, kontak fisik. Abu Yamamah Armin membawa 40 pasukan dari Madinah, kemudian melawan juga orang-orang dari bangsa Arab Kut-Kut yang pahamnya Khawarij yang ada di Mesir, di Turki, di Baghdad, di Syria, di Yordania. Itu perjuangannya ulama kita, ulama bukan mereka. Maka pantas ketika yang disampaikan oleh Abu Yamamah Gufron, bangkitlah ulama Nusantara, karena jasa ulama Nusantara ini besar, bukan hanya di Indonesia tapi di Timur Tengah. Kasih tangan buat Abu Yamamah Armin. Ini mungkin bisa di zoom dulu Pak, Mas Akur, di zoom. Ini saya tunjukin. Keterangan ini, kalau kitab tafsir Shawi yang sudah dirubah oleh Wahabi gak ada. Kalau mau bukti saya tunjukkan kitab tafsir Shawi yang satunya.
Ustaz Masuri, minta tolong ambilkan tafsir Sawi yang karangan yang sudah dipalsukan oleh orang-orang Khawarij, orang-orang yang radikal, orang-orang yang mengaku Islam tapi sebenarnya akidahnya akidah Yahudi. Ini asli. Ini penting kita sampaikan, dan kebanyakan tafsir Sawi ini dikaji di pesantren. Di pesantren-pesantren besar Salafiyah dikaji. Bagaimana santri akan memahami sejarah yang seutuhnya ketika ini dipenggal dan tidak dipahamkan kepada para santri. Naudzubillahi min. Maka syukur alhamdulillah kalau kita berguru kepada orang yang betul-betul menjaga marwah kutubul qadimiyah, menjaga betul-betul ajaran yang seutuhnya. Saya gak pernah menemukan masanya guru yang ya di jilid 3. Nih, seperti yang kemarin disampaikan oleh Abuya, dalam 1 tahun beli kitab sampai ratusan juta. Itu tujuannya untuk meneliti. Dan jujur saja, ini sudah kita jadikan buku, kita sampaikan kepada PBNU, kita sampaikan kepada MUI, walaupun tidak direaksi pada waktu itu. Nah, ini cetakan yang sudah dirubah. Ini perlu para santri yang belajar kitab tafsir Sawi biar hati-hati ya. Ngeri. Karena Khawarij ini akan terus bertransformasi. Setelah Wahabi apalagi bertransformasi terus. Yang penting kita akan mengetahui karakter, mengetahui akidahnya. Satu itu tadi, 2. Suka merubah tawil Quran, hadis, kitab-kitab, dan menghalalkan darahnya orang muslim dan hartanya kalau berbeda pendapat dengan mereka. Artinya gampang mengkafirkan kepada orang. Nah, itu bahaya. Nah, ini cetakan yang sudah dirubah. Di sini adalah hadhil ayat fil Khawarij saja. Setelah ini transformasinya menjadi Wahabi dan tetek bengek lain sebagainya lah tidak ditulis. Bayangkan, 1 halaman ini dihilangkan. Ilmu itu narasi, jangan satu halaman, 1 kata aja dihilangkan, itu sudah akan menjadi beda. Substansinya sudah beda. Artinya sedetail ini, ketika ada orang yang mengatakan Abuya Mama Gufron gak pernah baca kitab, tapi nyatanya sedetail ini Abuya Mama Gufron mengajarkan kita untuk memahami kitab yang betul-betul masih utuh. Apakah kitab yang sudah dirubah oleh mereka? Ini yang sudah dirubah. Nah, yang putih yang sudah dirubah ini yang asli, yang masih asli masih banyak. Ini satu persatu, insya Allah Abuya sudah memberikan izin untuk menyampaikan kepada umat, supaya umat ini paham. Makanya pantas kalau sekarang itu banyak yang dibodohi. Benar kata Abuya. Banyak kitab-kitab yang sudah dirubah. Gak usah kitab ini, nanti saya jelasin Sahih Bukhari itu yang menjadi redaksi. Sahih Bukhari yang tebal itu aja, padahal yang menemukan kuburannya Imam Bukhari siapa kalau bukan panding father kita Bung Karno ya. Itu aja ada yang berubah. Nanti kita jelaskan di fase berikutnya ya. Nah itu ya. Jadi pada malam hari ini saya ingin menyampaikan itu saja. Yang jelas kita sebagai santri harus lebih hati-hati, karena sudah banyak yang berani merubah kitab. Di antaranya adalah tafsir Sawi di jilid 3 surat Fatir ayat 5 ayat 6. Buka di syarahnya, di situ nanti kelihatan. Kalau ada kalimat wa nuzilatil khawaris alladzina yuharifu tawil kitab sampai wa yuqalu wahabiyah, berarti itu masih cetakan asli, belum dirubah. Tapi kalau kalimat itu sampai ke bawah dihilangkan, maka bisa ditentukan itu sudah dirubah oleh mereka. Naudzubillahi min dzalik. Saya kira cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.